Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sasono. Kali ini saya akan bahas tentang Google Classroom. Ya, pertama-tama kita buka dulu Google Classroom. Ya, kita ketik Google Classroom. Nah, kemudian pilih Google Classroom. Ya, di sini kita login dulu. Masukkan password. Kemudian kita tunggu sebentar. Nah, di sini saya sudah pernah daftar Google Classroom. Jadi langsung masuk ke Google Classroom ya. Kalau belum nanti kita buat dulu. Nah, di sini sudah ada dan ada beberapa kelas yang sudah saya buatkan. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan cara membuat kelas ya, membuat kelas. Jadi kita sebagai guru nanti akan membuat kelas. Kemudian siswa itu akan join atau gabung ke dalam kelas yang kita buat. Ya, yang pertama kita klik tombol kelas di sini. Nah, di sini ada gabung ke kelas dan buat kelas. Nah, kita sebagai guru membuat kelas. Kita klik buat kelas. Ya, di sini kita centang, kemudian klik tombol lanjutkan. Nah, di sini ketik nama kelas. Misalnya saya ketik nama kelas 11 MM2. Nah, nama mata pelajarnya disarankan diketik juga supaya siswa ketika bergabung tuh tahu, oh ini kelas untuk mata pelajaran ini gitu ya. Misalnya jadi saya singkat A2D 3D, maksudnya animasi 2D 3D. Nah, untuk bagian ini saya biasanya isi semesternya ya, semester genap misalnya. Nah, ini mata pelajarannya. Jadi mata pelajaran di sini singkat saja, yang panjangnya di sini. Animasi 2D dan 3D. Nah, ruang ini ruang kelas saja. Oke, kita klik buat. Nah, nanti ketika sudah selesai itu membuat kelas. Jadi siswa tinggal gabung dengan kode yang akan kita berikan. Nah, ini sudah selesai. Nah, di sini ada kode. Nah, kode ini kita berikan ke siswa untuk gabung atau join ke dalam kelas kita. Nah, ini tampilan Google Classroom. Pertama itu forum. Forum ini tempat diskusi ya. Diskusi guru dengan siswa. Bisa juga kita sebagai guru memberikan pengumuman di sini. Kemudian tugas kelas ini tempat memberi tugas ataupun materi kepada siswa. Kemudian anggota ini berisi daftar guru yang aktif di sini kalau lebih dari satu guru, dan daftar siswa. Kemudian nilai ini untuk nilai kepada siswa. Kita langsung kepada memberi materi ya. Nah, sebelum memberi materi kita pertama-tama buat topiknya dulu ya. Untuk membuat topik klik tombol buat, kemudian pilih topik. Nah, topiknya misalnya topik 1 ya. Nah, materinya apa? Ya, materi 1. Nah, nanti diketik nama materinya apa ya, tambah. Nah, kemudian kita buat materinya. Nah, materinya misalnya materi 1 ini apa? Materi 1 misalnya tentang algoritma. Ya, kemudian tambah di sini. Ini deskripsi ya, membahas tentang apa, bisa silahkan ditulis. Kemudian tambahkan ya. Jadi saya biasanya menyiapkan file materi terlebih dahulu dalam bentuk Microsoft Word ya. Nah, jadi sekarang saya tinggal upload. Jadi tambahkan, pilih file. Kemudian pilih upload, kemudian cari nama filenya. Cari filenya. Oh ya. Nah, saya dari drive saja ya. Materinya saya ambil dari drive.
Nah, di sini saya sudah punya contoh materi. Ya, ini materi belajar 1 misalnya ya. Upload. Nah, di sini jadi ketika siswa mengakses materi ini, mereka nanti akan download ini materi 1 untuk dipelajari. Kemudian di sini topik tadi topik, pilih topiknya topik 1 ya. Ya, kemudian nah posting. Posting ini akan langsung tampil di beranda, jadi di pengumuman tadi ya, yang forum. Kemudian siswa bisa langsung mengakses. Tapi ini kita bisa atur ya, bisa kita jadwalkan. Misalnya jadwalnya hari Senin ya, kita jadwalkan hari Senin ya. Tapi kalau kita belum tahu jadwalnya kapan, bisa simpan dulu sebagai draft. Nah, tapi di sini saya pilih posting, langsung posting ya, klik posting. Jadi langsung muncul di halaman forum. Nah, ini ya, jadi topik 1 materi 1, ini materi satunya. Ini forum. Jadi forumnya nanti akan mengumumkan materi baru tentang algoritma. Nah itu tadi cara memberi materi ya. Kemudian memberi tugas. Ya, hampir sama. Jadi kita klik tombol buat ya. Kita pilih tugas. Nah, tugasnya apa? Nanti misalnya saya kasih tugas 1 namanya ya. Tugas 1. Petunjuknya ya silahkan ditulis misalnya petunjuknya tunjuk misalnya buat sebuah flowchart misalnya. Buat sebuah flowchart tentang proses menghitung luas persegi. Luas persegi. Ya. Itu perintahnya ya. Jadi misalnya petunjuknya buat dalam bentuk apa? Dokumen ya. Dokumen Word misalnya ya. Ya, kemudian ya, itu tugasnya nanti siswa akan mengupload tugasnya ke dalam tugas ini nantinya ya. Nah, topiknya kita tentukan topik 1 masih materi 1. Nah, di sini kita bisa kasih batas waktu. Misalnya batas waktunya 1 minggu. Jadi mulai dari Senin sampai Minggu misalnya. Misalnya sampai Minggu tanggal 24 ini ya. Misalnya 24. Jamnya jam 12 saja ya. Jam 12 malam, berarti malamnya masih bisa. Kemudian nah, tugaskan berarti mulai hari ini bisa langsung dikerjakan atau kita atur jadwal. Misalnya kita jadwalkan kita maunya Senin besok diberikan 18 jam 8 atau jam 7 ya, jam 7 saja. Jam 7 ini tugas ini akan muncul. Kita klik jadwalkan. Ya, jadi mulai dari besok pagi jam 7 dia akan muncul, kemudian siswa bisa melihat tugasnya dan tugasnya dikumpul sampai hari Minggu. Nah, itu cara memberi tugas. Kemudian berikutnya kita akan melakukan ujian atau ulangan ya biasanya. Ya, kita pilih di sini buat, kemudian pilih tugas kuis. Ini untuk ujian ataupun ulangan. Nah, di sini kita ketik misalnya ujian akhir misalnya ya. Akhir semester. Ujian akhir semester. Nah, nanti tujuannya ya bisa diketik ya. Kemudian nah di sini saya kebetulan sudah pernah bikin soal menggunakan Google Form. Jadi yang di sini saya hapus ini. Saya silang saja di sini. Jadi blank quiz ini tidak digunakan ya. Silang. Kemudian saya cari file yang pernah saya bikin menggunakan Google Form. Saya pilih Google Drive. Kemudian saya cari filenya itu ya di drive saya. Di Classroom yang pernah saya buat sebelumnya ya.
misalnya ya saya lihat dulu ya. Ya ini ada soal ya, ini soal misalnya ini ya. Nah, ini soal UAS genap, ini sudah saya pernah buat sebelumnya, jadi ini tinggal dipanggil ya, dipanggil. Jadi kalau ada 2 kelas sama caranya. Tambahkan, nah ini soalnya. Jadi kemudian nanti siswa akan mengakses soal ini. Nah, topiknya masih topik materi 1 ya. Kemudian batas waktu, misalnya kita ujiannya minggu berikutnya, Senin berikutnya ya. Jadi di sini kita atur jadwalnya ya. Ini tenggat ya. Jadi tenggat ini kita kan ujian Senin. Misalnya jam 8, selesainya jam 10. Berarti kita tenggatnya ini sampai jam 10. Jadi hari Senin berikutnya itu tanggal 25 sampai jam 10 kita mengerjakannya. Jadi ketik 10.00 ya. Nah, itu. Kemudian, nah, di sini kita jadwalkan. Jadwalnya tadi tanggal minggu depan, tanggal 25 jam 8 ya. Nah, jadi kita klik tombol jadwalkan. Nah, jadi kalau misalnya seandainya ada lebih dari 1 kelas yang menggunakan, nanti kelas berikutnya sama seperti itu caranya. Jadi kita buat dulu tugas kuis, kemudian pilih soal ulangannya ya. Jadi soalnya bisa dibuat terlebih dahulu, atau bisa juga kita klik dari blank quiz tadi. Nah, itu kemudian setelah ulangan berikutnya itu penilaian. Nah, untuk penilaian saya gunakan kelas yang sudah ada penilaiannya ya. Misalnya nah ini, nah untuk penilaian di sini nanti ya. Dan nanti di sini nilai yang di sini ini kita yang memberi nilai ya. Jadi nilainya dari tugas-tugas yang sudah diberikan nanti akan terekam di sini ya. Nah, jadi misalnya tugas ini ya, misalnya ini yang sudah pernah dikerjakan, misalnya ulangan mid tengah semester ya. Nah, ini udah ulangan, udah 28 orang yang mengerjakan ya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, bisa dilihat hasilnya. Ya, kita klik kemudian kita pilih edit. Ya. Nah, di sini kita pilih respon di sini ya. Jadi ini soalnya ya. Nah, kita untuk melihat hasilnya itu respon. Jadi siswa yang sudah menjawab itu, nah di sini ada 35 orang. Nah, jadi dari respon itu 35 tanggapan ya, 35 responder. Nah, ini jawabannya cuma di sini dalam bentuk grafik ya, jadi agak susah kita melihatnya. Nah, supaya mudah kita menggunakan spreadsheet di sini. Jadi kita klik dalam bentuk spreadsheet, ini akan dalam bentuk direkap ya, direkap dalam bentuk spreadsheet. Kita klik saja. Nanti kita klik buat ya. Nah, ini ya, karena saya sudah pernah bikin jadi tidak ada tombol buatnya, jadi kalau belum ada kita klik tombol buat. Nah, jadi ini siswa yang sudah mengerjakan. Jadi di sini waktunya, sini skornya ya. Ini nama siswa. Nah, siswanya misalnya Ages Afriansah ya. Ini dia skornya 40 ya. Kemudian Kelvin 40 dan seterusnya ya. Jadi ini siswa yang mengerjakan nih poin-poinnya ya. Jadi ini akan kita salin ke Google Classroom di sini di bagian nilai. Nah, jadi kita salin di sini. Ages misalnya tadi mid ya. Ini kan mid tadi ya, soal mid. Nah, di sini mid kebetulan udah ini ya ulangan tengah semester ini mid. Nah, jadi kita tinggal salin di sini ya. Misalnya 40 poinnya. Jadi kita salin di sini. Nih, tik 40. Kemudian siapa lagi? Kelvin Setiawan ya. 40 juga sama 40. Nah, ini tidak otomatis ya, jadi kita harus periksa satu-satu ya. Seperti itu kira-kira ya. Oke, mungkin itu saja ya. Jadi nanti ini tinggal dilanjutkan saja. Kalau sudah ini langsung di close saja ya. Dia tersebar otomatis. Nah, itu saja ya. Dan saya semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.